Bahwa ketika orang ingin mencopot wapres, mereka sebetulnya mau mengatakan copot presidennya. Kan itu aja sebetulnya. Karena ini divi tunggal. Ini yang nggak dibaca publik. Itu yang publik nggak baca. Betul. Ini kan divi tunggal. Munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin secara sistematis melakukan gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan rejim yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu. Nah, siapa mereka? Sebetulnya saya sudah katakan juga di publik bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Pertama adalah saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, Yang ternyata nggak berhasil itu. yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini? Jadi sebetulnya lanskap politik Indonesia ini mengalami dinamika yang sangat kompleks Ya. sebelum dan setelah Pilpres 2024. Sebagian orang memperkarakan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Mas Wapres Gibran ketika itu. Tapi kemudian itu hanya riak-riak demokrasi karena pemilu kemudian terus berjalan dan semuanya konstitusional, demokratis. Hasil pemilu juga menunjukkan bahwa pemenangnya adalah pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, karena pemilu sudah dilaksanakan secara demokratis dan hasil pemenangnya adalah pasangan yang sekarang memerintah, maka semua problem itu dianggap selesai. Tetapi secara kebatinan, secara moral, tentu saja masih ada kelompok yang kecewa, yang marah, yang mungkin putus asa. Saya kira itu semua wajar. Dalam konteks itu tidak ada masalah. Karena setiap orang pasti akan punya persepsi, pandangan, dan pilihan yang tertentu. Nah, itu kita hargai. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, dan bagi saya ini menjadi concern yang serius, munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin secara sistematis melakukan gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan rejim yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu. Nah, siapa mereka? Sebetulnya saya sudah katakan juga di publik bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Pertama adalah mereka yang menganut paham ideologi kanan, ya. Kelompok-kelompok populis sayap kanan ini merasa kebijakan Presiden Jokowi dulu sangat merugikan pergerakan kelompok mereka. Melalui keputusan pemerintah ketika itu, pembubaran ormas, 2 ormas ya, itu dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap kelompok sayap kanan ini. Ya. Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan kalau kita melihat dari perspektif kepentingan negara. Karena ketika itu memang kebangkitan ideologi sayap kanan itu ancaman yang serius. Ya. Dan sampai hari ini ancaman serius terhadap ideologi negara Pancasila dan juga terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi lepas dari semua itu, kelompok ini pasti punya dendam. Lalu ada kelompok berikut yang memang secara politik dan ekonomi dirugikan. Mereka kehilangan ladang yang mereka sudah garap lama ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Lalu ada kelompok juga yang merasa dikerdilkan secara politik ketika Pak Jokowi memerintah. Ada kelompok ketiga, yaitu mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa menerima hasil pemilu. Nah, kelompok seperti ini saya kira perlahan-lahan juga akan dengan sendirinya menerima kenyataan itu. Tetapi secara emosional kita bisa, mereka hari ini masih marah itu wajar menurut saya. Tapi kelompok ini kan bukan kelompok yang berbahaya. Mereka hanya kecewa kenapa pemilu memenangkan pasangan ini dan mereka kalah. Itu aja wajar. Yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini tuh kan, kenapa gerakan-gerakan jalanan kemudian
direspons sebegitu serius oleh negara. Dan apakah demokrasi memang haruskan seperti itu cara kerjanya? Nah, saya tegaskan sebagai seorang akademisi ilmu politik bahwa demokrasi dia harus berbasis kepada yang namanya rule of the game. Dia harus berbasis kepada konstitusi sebagai dasar, landasan dari seluruh rule of the game dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, maka kalau sebuah pemerintahan demokratis dipengaruhi atau digerakkan oleh kekuatan-kekuatan non-institusional, kekuatan-kekuatan jalanan, berarti kita keliru di dalam memahami bagaimana demokrasi ini dijalankan. Sebelum semua ini terjadi, kita masih ingat ada kelompok yang mengusung gerakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bisa saja dilihat secara positif sebagai upaya untuk memberi alarm kepada pemerintah bahwa kompleksitas atau spektra ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini ke depan di segala gatra, terutama ekonomi sebagai implikasi perang dagang Amerika-China misalnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi Indonesia, maka pemerintah harus bekerja keras. Tetapi gerakan ini ternyata sangat politis, sehingga kita tidak bisa membaca secara positif. Gerakan ini kita anggap berupaya untuk membangun pesimisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika muncul gerakan Indonesia Cerah, ini satu gerakan tandingan yang sangat dibutuhkan. Tetapi rentetannya adalah bahwa setelah gerakan Indonesia Gelap, muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan sesuatu yang ya kebetulan, koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, yang tertangkap berhasil itu, yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Nah, menariknya bahwa setelah... apakah aktor itu, Bung, musuh dalam selimut gak kira-kira? Nah, inilah. Secara kategori. Saya lebih sekarang tertarik pada gerakan membangun optimisme untuk Indonesia. Artinya, seperti apapun gelapnya isi kepala dan juga ruang diskusi pada kelompok tertentu di tataran kekuasaan, kita masih percaya bahwa Indonesia akan tetap cerah ke depan. Kita harus jalan. Jadi, saya tidak bisa menjawab itu, Bung. Saya bisa mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang pasti, luar atau dalam, itu tetap pemain. Dan karena itu adalah pemain, ya maka perlu dianalisis, diidentifikasi itu, diprofile itu, dikaji. Karena kalau kita mau bicara soal menyembuhkan penyakit, kan kita mesti melakukan diagnosa. Betul. Apa bakterinya, virusnya, dan segala macam. Nah, demokrasi kita ini sudah mengalami kemajuan. Kita sudah melewati berbagai macam kerumitan di dalam proses elektoral dan sebagainya. Dan sekarang kita berhadapan dengan situasi dinamika tantangan ekonomi yang serius, sosial, politik. Tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang menuntut ijazah Pak Jokowi, kemudian mendesak pencopotan Wapres Gibran. Kan masyarakat mayoritas juga sadar itu. Oh, ini hanya permainan kekuasaan. Oh, ini hanya ada sekelompok orang ingin mengail di balong yang keruh gitulah. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, apa dasar kesentimen mereka? Ya, saya kira banyak orang paham itu. Ya, cuman sekali lagi,
itu akan masuk ke ranah hukum kalau kita bisa ungkap semua. Yang pasti menurut saya, karena ini gerakan politik, masyarakat tidak akan pernah membaca itu secara lurus, harfiah. Mereka tahu bahwa ini permainan pasti akan diselesaikan dengan gampang lah. Dan mereka juga percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan dipengaruhi oleh gerakan macam ini. Nah, menariknya kemarin hasil survei dari Rumah Survei Indonesia menunjukkan ternyata memang mayoritas publik masih menganggap Mas Wapres Gibran itu punya prestasi besar. Dan prestasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini mendekati 80%. Artinya kan trust dari publik itu masih bertahan pada range yang positif. Nah, dengan demikian, kalau kita membaca gerakan jalanan macam ini, kita akhirnya sadar, oh ini ada kelompok-kelompok yang mungkin punya keresahan, itu baik, keresahan tentang kehidupan berbangsa negara. Tetapi kalau keresahan itu dibalut dengan ambisi, itu kan akan menjadi penyakit itu. Nah, makanya semua harus kembali kepada konstitusi. Saya kemarin sangat berharap seorang juru bicara presiden misalnya mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional, maka segala perkara harus ditangani berdasarkan konstitusi. Dan sejauh ini pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak satupun ketentuan pemakzulan yang memenuhi syarat untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Jadi tidak ada angin, tiba-tiba badai, kan begitu. Apa sih salahnya Mas Wapres? Kan pertanyaan orang begitu. Iya. Kalau ada yang kecewa dengan proses pilpres, kan simple, nggak usah milih pada saat pilpres. Betul. Dan terbukti kan, beliau menang tidak 100% juga. Ada sekian persen yang tidak memilih beliau. Betul. Berarti mereka yang tidak menyetujui. Dan demokrasi punya mekanisme begitu. Nah, kalau orang memperkarakan hari ini Mas Gibran, itu artinya mereka memperkarakan Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu saja sadar itu, bahwa ketika orang ingin mencopot Wapres, mereka sebetulnya mau mengatakan copot presidennya. Kan itu aja sebetulnya. Karena ini divi tunggal. Ini yang nggak dibaca publik. Itu yang publik nggak baca. Betul. Ini kan divi tunggal. Divi tunggal artinya tidak bisa dipisah. Betul. Dipilih sebagai paket di dalam pilpres. Kan di dalam ketentuan undang-undang pemilu kita kan tidak mungkin mencalonkan presiden tanpa wakil. Betul. Atau mencalonkan wakil tanpa presiden. Itu satu paket. Nah, kalau hari ini orang mendesak Wapresnya dicopot, ini kan bukan bicara soal ban mobil bisa ditukar ganti oleh ban reserve, ya kan? Ini bicara soal tata negara. Konstitusi tidak punya ketentuan yang bisa menjamin gerakan macam itu bisa dibenarkan. Memang ada banyak pakar-pakaran atau yang saya bilang pseudo intellectuals, akademisi pseudo itu yang berupaya untuk melakukan justifikasi bahwa ada langkah-langkah yang konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden. Tapi itu kan karangan dia aja. Teori yang dia bangun sendiri untuk membenarkan pilihan politiknya, tapi bukan teori hukum tata negara yang sebetulnya. Nah, tadi ada kata mastermind. Iya. Ya. Kalau kita lihat dan kita baca secara lebih sedikit agak berbau akademik, siapakah mastermind-nya? Yang kemudian muncul sebagai jawaban adalah spekulatif. Nah, untuk mencoba mengedukasi publik, Bung Boni, apakah mastermind ini, ya kan, orang yang punya kaitan dengan mereka kalah dalam pilpres, atau mereka yang memang ya hanya ingin target operasinya adalah keluarga Pak Jokowi saja? Itu kan dua hal yang berbeda. Gimana Bung Boni melihatnya? Saya melihat ini kelompok yang memang secara tendensius memiliki dendam tertentu terhadap keluarga Pak Jokowi. Nah, seperti yang saya katakan di media lain, mereka ini menyerang Pak Jokowi, tetapi target finalnya itu kan Wapres Gibran. Nah, hanya
ada sebagian orang sudah tidak sabar langsung menyerang Wapres. Tujuan awalnya ini kan melemahkan citra Pak Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar Wapres Gibran Raka Buming di pemilu berikut. Jadi orang-orang ini kan bermain untuk 2029. Menurut saya ini prematur. Bayi lahir sebelum waktunya. Jadi gerakan ini juga pasti akan tergerus oleh waktu lah. Karena kalau mereka mau bermain, permainan ini tidak menarik, tidak cerdas. Tidak menarik dan tidak cerdas. Artinya bisa dikatakan poin-poin yang disampaikan itu memang tidak menarik dan tidak cerdas. Exact. 8 butir itu ya kan? Kalau bicara soal itu, saya kira ada beberapa poin yang sifatnya seruan moral. Ya. Tentu saja itu baik. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Presiden Prabowo yang mengatakan kami menghargai dan akan mengkaji. Saya kira berkaitan dengan poin-poin yang mengingatkan orang soal asta-cita kan sebetulnya. Menyadarkan kita semua termasuk pemerintah bahwa hey, program asta-cita itu harus menjadi payung di dalam seluruh kebijakan karena itulah sasarannya kan. Jadi yang mewarnai setiap kebijakan pemerintah dari level atas sampai ke bawah itu adalah asta-cita. Dan beberapa concern lain dari kelompok yang menyuruhkan itu semuanya positif secara normatif, ya moral. Makanya tidak salah kalau Presiden mengatakan kami menghargai dan mengkaji. Tapi poin ke-8 itu memang yang kemudian menjadi sangat politis dan bergulir liar tuh di publik. Saya kira Presiden tidak bermaksud mengomentari itu. Poin ke-6 agak related dengan poin 8. Yes. Poin 6 kan meminta Presiden ya kan mengganti atau melakukan reshuffle. Exactly. Reshuffle kabinet dan menteri-menteri yang masih terikat dengan Presiden Jokowi. Exactly, clear bahasanya. Dan disambung dengan poin ke-8. Ya, meminta loh, itu kan pemakzulan. mereka itu kalau poin nomor 6 menurut saya secara implisit mereka mau menyerang Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu menterinya Pak Jokowi. Menteri Pak Jokowi yang kemudian didorong Pak Jokowi dan dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden. Nah, makanya saya senang sekali dengan pernyataan resmi dari kelompok Purnawirawan TNI yang Angkatan Darat yang mengatakan bahwa gerakan itu tidak ada hubungannya dengan organisasi purnawirawan. No, itu statement yang sangat menyejukkan dan disitulah orang menyadari bahwa TNI di Republik ini itu adalah kekuatan sentral, fundamental yang membuat negara ini bisa bertahan, yang membuat bangsa ini bisa utuh. Nah, di situ kita menyadari betul. Iya. Maka harus kita bedakan gerakan-gerakan politik praktis dan gerakan politik kenegaraan. Saya tidak tahu siapa-siapa saja yang memberi masukan kepada Presiden. Yang pasti teks itu yang 8 poin harusnya dibaca di dalam 2 dimensi itu. Politik kenegaraan dan banyak poin yang memang masuk ke wilayah itu dan kita hormati. Tapi ada politik kekuasaan. Nah, pada poin itu kita baca di poin 8 dan 6 tadi dan memang itu harus direspons juga dengan bahasa kekuasaan. Harus direspons juga. Harus direspons dengan bahasa kekuasaan dan juga dengan bahasa hukum. Dengan bahasa kekuasaan kan artinya bahwa kita bisa bicara soal apa motifnya. Kenapa harus menyerang Wapres? Kenapa harus menyerang menteri-menteri yang terafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya? Dasarnya apa? Motifnya apa? Tujuannya apa? Nah, itu kan mesti dipertanyakan itu. Lalu yang kedua, pendekatan hukumnya. Ya, mestinya direspons itu bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan usulan itu untuk bisa dijalankan. Nah, kalau bahasa kekuasaan dan bahasa hukum, kita sudah mendengar, Bung Boni, misalnya bagaimana pernyataan dan dukungan sejumlah ketua partai dari Ketua Partai Nasdem, Bang Surya, terakhir Partai Hanura, Bang Oso, ya kan? Dan juga kalau dari sisi institusi parlemennya, Ketua MPR Ahmad Muzani sudah mengatakan tidak ada dasarnya, itu sudah sah, ya kan? Begitu juga Wakil Ketua MPR dari PAN, Edi Suparno juga sudah memberikan pendapat. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan pernyataan institusi resmi dari Purnawirawan Angkatan Darat, bisa kita ambil sebuah
konklusi barangkali bahwa ini sepertinya adalah gerombolan ini. Gerombolan purnawirawan yang seolah-olah dengan memberi nama Forum Purnawirawan. Kan forum. Ya, Iya. artinya kan hanya kelompok. Dan sejujurnya nih, kalau kita mau buka-bukaan, ini kan mereka memakai satu seragam, sebetulnya mempermainkan seragam menurut saya. Karena mereka punya basis latar belakang politik yang berbeda. Ya. Di sana ada tim suksesnya si Capres A, si Capres B, dan seterusnya. Terus kemudian macam-macam. Ya. Tetapi memakai satu baju yang sama, itu menurut saya itu kekeliruan yang fatal. Makanya surat resmi dari organisasi Purnawirawan itu sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan. Yes, dan itu menyelesaikan semua polemik soal ini. Maka harusnya tidak boleh memakai istilah Purnawirawan. Karena itu akan merugikan kelompok purnawirawan dan juga institusi secara keseluruhan. Sayang sekali. Pak Fabri kenapa tidak melihatkan sikap ya, Bung Boni? Oh, tidak harus juga mereka. Tidak harus juga. Tidak harus. Kan kita mengerti lah. Di sana pasti ada rasa saling respect. Sama aja. Semua orang pasti akan punya rasa itu, saling menghormati. Tapi yang paling penting sekarang kan pemerintah akan meresponsnya seperti apa. Parlemen akan meresponsnya seperti apa. Kan MPR juga sudah mengatakan bahwa tidak ada jalannya. Tidak ada jalannya. Kalaupun misalnya MPR mau mendiskusikan itu, kan keputusannya ada di Mahkamah Konstitusi juga. Betul. Dia hanya bisa mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Konstitusi mengkaji konstitusi, menghasilkan sebuah keputusan, dan itu dieksekusi oleh MPR lagi. Kan prosesnya begitu. Tapi itu hanya dalam konteks pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di luar itu tidak. Makanya saya bilang bahwa jangan terlalu dilihat serius sebagai gerakan benar-benar ingin mencopot Wapres. Ini hanya upaya untuk mendegradasi citra, melemahkan posisi tawar dari Wapres, seperti yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi dengan isu ijazah itu. Jadi ini murni permainan kekuasaan aja. Orang-orang yang berambisi untuk memenangkan atau mengambil peran strategis di Pilpres berikutnya. Apakah ingin berpasangan dengan Pak Prabowo ataukah ingin maju sendiri. Nah, kalau mereka ini udah nggak sabar. Mereka udah jauh-jauh udah memikirkan 2029. Belanda masih jauh. Iya, Belanda masih jauh. Ya kan heran aja. Loh, negara kita sedang menghadapi banyak sekali tantangan ya. Ekonomi terutama. Karena kita salah satu negara yang kena imbas itu dengan kebijakan tarif itu. Dan sampai hari ini dengan kebijakan terobosan-terobosan yang situasional dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya kita terselamatkan dengan bebas kuota impor. Dan kemarin juga investasi triliunan masuk dari Korea Selatan. Itu kan itu semua langkah-langkah. Nah, kita harusnya mengapresiasi kerja-kerja macam ini dari Presiden dan Wakil Presiden. Jadi jangan dulu masuk wilayah politik praktis lah. 2029 kan masih jauh. Kalau saya boleh berpendapat begitu.